Apa kabar? Sehat semua kan? Tetap semangat ya. Semangat karena hari ini kita akan melaksanakan ibadah minggu secara online. Nah, karena semua semangat, kita wajib mengucap syukur lewat pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati hari demi hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati hari demi hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ayo adik-adik nyanyi lebih semangat lagi ya. Sambil berdiri ya, kita nyanyi bareng-bareng. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati hari demi hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena kami selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami bersama-sama akan beribadah secara online. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa selalu memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak, aku mau curhat nih. Ya, curhat apa? Jadi waktu itu temanku diem-diem ngambil pensilku. Terus Padahal jelas-jelas aku tuh lihat banget kok dia tuh ngambil. Terus aku dateng kan ke mejanya. Waktu aku minta balik, dia bilang, "Bukan, ini pensilku, jangan ngaku-ngaku kamu." Masa bilang gitu, padahal di pensilnya udah ada namaku jelas. Waduh, itu perbuatannya nggak baik. Udah gak mau jujur, tangannya jahil banget. Betul banget, kan aku kesel tuh Kak. Terus guruku dateng, akhirnya dinasehatin tuh. Kata guruku, jangan suka jahil dan ngambil barang punya orang lain. Sudah dikasih tangan sama Tuhan, gak boleh dibuat jahat. Terus akhirnya dia minta maaf deh ke aku. Nah, bagus tuh nasihatnya, bener banget. Kita gak boleh mempergunakan anggota tubuh kita yang udah Tuhan kasih buat hal yang gak baik. Dan kalau kita salah, kita harus segera minta maaf ya. Oh iya, cerita ini ngingetin sama Apa satu nih? judul lagu sekolah minggu nih. Aku tahu, pasti adik-adik juga tahu. Yang gini kan, hati-hati gunakan tanganmu. Nah, bener banget tuh. Langsung aja yuk adik-adik kita nyanyikan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Selanjutnya kita ke mata dan ke mulut ya. Ayo nyanyi bareng-bareng.
Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Markus 14 ayat 66 sampai 72 dan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian terlebih dahulu. Ayo kita memuji Tuhan bersama dengan judul lagu Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Set, set, set. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa terhadap kehidupan kami, sehingga Engkau boleh tetap menyertai kami sampai pada detik ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengar dan kami renungkan dapat menjadi pedoman di dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 14 ayat yang ke-66 hingga yang ke-72 yang diberi judul Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman, lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkal dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin.
Halo? Iya Bu, nanti arisannya nanti sore saya ke sana Bu ya. Iya, pasti. Ya, terima kasih. Dok, Nggih, Bu. gimana ujianmu hari ini yang matematika itu? Oh, sudah lancar. Sudah apanya? Ujiannya Nilainya? bagus. Bagus kayak apa? Ya, kayak biasanya. Bagus. Dapat 90? Ya, bisa. 90 ya, Bu. Saya dapat 90 matematika. 90, benar 90? Betul. Beneran? Nggih, Enggak bohong sama ibu? mboten, Bu. 90. Iya, 90. Ibu beri kesempatan 1 kali lagi enggak bohong sama ibu? Mboten. Beneran? Bener, Bu. Ini apa? Ini Bu tadi nemu saat kamu pulang, terus tas kamu yang kamu tinggal di ruang tamu terbuka, lalu ada nilai ibu foto, ini nilai 90 itu angkanya kayak gini. Enggak, Bu. Ini angka berapa? 90. 90. Mboten. Berapa? 60. 60. Nggih. Sudah berani bohong sama ibu sekarang. Maaf, Bu. Kenapa enggak jujur sama ibu? Winda takut nyakiti ibu, bikin kecewa ibu kalau Loh. Winda nilainya jelek. Kenapa takut? Kan nilainya gak bagus, takutnya ibu kecewa. Kalau masalah nilai, itu bisa diperbaiki, Dok. Tetapi kalau sikapmu berbohong gini, itu tidak akan bisa diperbaiki loh ke depannya. Ibu malah nggak mau punya anak yang nggak jujur kayak Winda. Iya, Bu. Maaf, Maaf kenapa? sudah bohong sama ibu. Nah, ibu mau Winda itu minta maafnya bukan hanya sama ibu aja, tetapi sama Tuhan Yesus di atas. Doa ya habis ini, Iya, Bu. beneran loh. Jangan Oke. diulangi lagi, janji sama ibu. Janji. Janji bener? Janji, Bu. Ya sudah, Iya. ibu maafkan, kamu minta ampun sama Tuhan Yesus. Nggih, Bu. Ya udah, ibu mau cuci-cuci dulu. Ya. Ngapunten nggih, Bu. Ya, jangan diulangi loh ya. Nggih. Ya Tuhan, maaf. Winda udah bohong sama ibu. Winda udah gak jujur sama ibu. Semoga Tuhan juga maafin Winda. Amin. Shalom anak-anakku, apa kabar dengan kalian? Ya, coba semua angkat tangan, dadah. Gimana kabarnya? Luar biasa. Pak Pendeta senang sekali kalau pada minggu pagi ini anak-anakku semuanya sehat, diberkati Tuhan. Dan yang penting jaga kesehatan. Tubuh harus tetap sehat, ya. Suka maem, ya. Dan yang suka minum susu ya harus minum susu supaya tubuhnya tetap segar dan kesehatannya tetap terjaga. Anak-anakku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tadi kalian sudah mendengarkan pembacaan Alkitab ya. Tadi yang membaca adalah Mbak Fikar yang baru ya, namanya Fikar Winda. Tadi kalian sudah mendengarkan pembacaan dari mana? Injil Markus pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-66 sampai 72. Iya. Dan kalian tadi sudah menyaksikan bagaimana ngobrolnya ya ibu dengan anak tadi. Gimana tadi anaknya yang namanya Winda tadi? Dia ngomong jujur? Enggak. Dia tadi belajar untuk ngomong tidak jujur. Dia belajar untuk ngomong yang bukan sebenarnya. Oh, hasil ulangannya jelek loh. Hasil ulangannya jelek tapi katanya apa tadi? Dapat nilai bagus. Wah, kalau nilainya enggak bagus, bilang bagus,
Nah nanti kan gak bisa semangat belajar. Ya, karena terus akan mengatakan sesuatu yang tidak jujur, yang tidak benar. Dan itu tentu akan mengganggu si Winda untuk bisa mencapai nilai yang baik gitu ya. Nah, ternyata belajar untuk ngomong yang jujur, untuk ngomong yang sebenarnya tidak mudah. Bisa jadi tadi Winda takut dimarahi sama ibunya, bisa jadi ya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau matur, kita ngomong sama ibu atau mungkin ayah tentang apa yang menjadi hasil kita saat kita ulangan di sekolah, ya tujuannya tujuan baik. Ya, soal bahwa nanti dimarahi, ya iyalah nak, namanya juga kita buat kesalahan kok, ya pasti dimarahi kan. Oh, membuat kesalahan kan nggak dimarahi kan lucu. Ya, ketika kita diberitahu oleh orang tua kita, dinasihati orang tua kita, karena ada sesuatu yang salah, itu mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita terus belajar, kita terus berbenah, kita terus memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri. Sebab anak-anakku yang dari balita, pratama, madya, semuanya kan belajar sih nak ya. Mulai kita dulu merangkak, belajar untuk kita bisa jalan tertatih. Sampai kalian yang sudah agak besar bisa lari gitu ya. Ya, dan juga banyak hal yang harus kita belajar supaya tambah pinter, tambah hebat, tambah oke, tambah menyenangkan hati Tuhan dan orang tua. Coba tadi kalau kalian mendengarkan ceritanya dari Injil Markus, cerita tentang Petrus, apa yang dilakukan Petrus? Ayo, apa yang dilakukan? Oh ternyata dia tidak ngomong yang sebenarnya loh tentang Tuhan Yesus. Padahal orang banyak tahu bahwa Petrus itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Kenapa orang banyak tahu? Ya mesti aja wong Petrus itu kemana Tuhan Yesus berjalan, dia ikut gitu. Ya, dia kemana ikut, dia kemana-mana selalu mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus sedang dianiaya oleh orang banyak dan saat itu Petrus ditanya, oh ternyata Petrus tidak berani jujur bahwa dia adalah murid Yesus. Dia menolak sampai 3 kali. Sampai diingatkan dengan ayam berkokok. Sampai dia akhirnya menyesali apa yang dilakukannya itu. Ya kenapa? Ya karena orang banyak mengingatkan dia. Kamu kan muridnya orang itu kan? Gitu. Tapi dia takut. Ya takut. Mungkin saja takut nanti akan mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu yang menjadi ketakutannya Petrus. Padahal seharusnya Petrus juga berani mengakui bahwa memang itu gurunya. Tapi ketika dia sudah tidak berani ngomong yang sebenarnya, maka di hati Petrus timbul perasaan apa? Perasaan bersalah. Dia menyesali perbuatannya itu. Nah itu membuktikan bahwa kalau kita tidak belajar ngomong yang sebenarnya, seringkali yang terganggu adalah hati kita, perasaan kita, rasa bersalah kita, penyesalan kita. Ya kan? Nah yuk anak-anak semuanya, ayo kita belajar. Ya, belajar ngomong jujur gitu. Biasanya kalau balita gini, kalau sudah disuruh maem, ya, suruh maem gitu, terus mama tanya, gimana? Sudah habis? Ada yang kadang disuapin sama mama, sudah habis. Ya, bilangnya, oh sudah, habis mah. Padahal dikemanakan tuh? Dikemanakan? Ayo, dibuang, ya, dikeluarkan lagi dan datang lagi ke mamanya. Ya, itu namanya kita sudah mulai berlaku tidak benar. Ya, belum lagi yang perbuatan-perbuatan anak-anak yang sudah mulai belajar untuk sekolah, ya, baik yang di Pratama maupun yang di Madya. Ayo kita belajar.
Belajar berkata yang benar, belajar mengatakan apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Walaupun itu prosesnya perlu apa ya anak-anakku, ya perlu belajar untuk berani. Ya, apalagi kalau anak-anak yang pratama, anak-anak yang madya, terus di sekolah ditanya temannya, "Hei, kamu orang Kristen ya? Kamu orang Kristen?" "Enggak, aku bukan orang Kristen." Ya enggak boleh. Harus berani mengatakan, "Ya, aku orang Kristen." Ya. Supaya apa? Supaya setiap hari kita selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Belajar dari hal kecil, nanti kita semakin hari semakin pintar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Anak-anakku, selamat untuk kita terus belajar berkata benar. Selamat untuk kita terus belajar berkata dengan jujur dan muliakan Tuhan lewat setiap tutur katamu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari salah satu teman kalian. Ayo adik-adik kita saksikan bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan
Alan sudah mempersembahkan pujiannya. Adik-adik, kakak aja untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita satu hati anak-anakku dan kita berdoa yuk. Ya, tutup mata, lipat tangan, yuk tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan pagi hari ini bersama anak-anak-Mu, baik yang balita, pratama maupun madya, kami semua boleh beribadah secara online. Kami dari rumah masing-masing terus belajar menyenangkan hati Tuhan, belajar untuk berkata benar, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, tetapi kami yakin kami bisa Tuhan. Kami yang masih dalam masa pertumbuhan ini, anak-anak-Mu Tuhan mampukan untuk melakukan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Bapakku, kalau pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah secara online, Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, dan kasih sayang-Mu membersamai mereka dalam proses belajar hingga saatnya nanti mereka bisa menjalani sekolah secara tatap muka. Berkati mama papa yang dengan setia menjaga mereka, menuntun mereka, dan memberkati para orang tua yang berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga sekolah anak-anak kami. Terima kasih Bapak, anak-anak yang sakit Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan, supaya kasih Tuhan Yesus selalu beserta dengan mereka. Terima kasih Bapakku, biarlah di hari Minggu ini kami terus bersuka cita dan kami terus belajar memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Allahku. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah secara online ini, kami memohon penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, terus melindungi kami berserta keluarga dan juga para pamong yang dengan setia mengajar kami dan memberikan kami kesempatan untuk mengenal akan firman-Mu. Inilah seruan doa kami Bapakku, ya Allahku di dalam Yesus, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan yang telah kita siapkan dengan diiringi pujian dari Kidung Ria nomor 74, Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah
Mari kita haturkan persembahan kita dengan berdoa dan kita mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Pagi ini kami membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami, agar persembahan kami boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dari firman tadi kita diajarkan untuk jujur kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun, terutama kepada Tuhan. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan dengan berbohong. Bener banget itu. Aku punya lagu nih Kak, supaya kita bisa ingat terus untuk bersikap jujur. Judulnya Kejujuran. Wah. Ayo adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. Ku mau katakan yang sebenarnya, ku tak mau lakukan kebohongan. Ku mau mengakui kesalahan, itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Ku mau katakan yang sebenarnya, ku tak mau lakukan kebohongan. Ku mau mengakui kesalahan, itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anakku, kita akhiri ibadah kita yuk. Yuk, yang di rumah, yang lagi duduk, semua berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Ya, setelah itu kita akan akhiri ibadah kita dan saatnya kalian menerima berkat Tuhan. Ayo, sekali lagi sambil tetap berdiri. Kita tundukkan kepala kita. Terimalah berkat melalui hambanya. Pak Pendeta akan menyampaikan berkat buat kalian semuanya. Yuk, tundukkan kepala. 1, 2, 3. Kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta kuasa penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati anak-anakku semuanya dan juga para orang tua. Diberkati hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.
Adik-adik jangan pernah lupa ya, jujur itu penting. Bener banget. Meskipun orang lain tidak tahu kita sedang berbohong, tapi Tuhan tahu loh ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, Selalu berdoa. jaga kesehatan dengan di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.